Halo semuanya, selamat datang lagi di Bedah Taktik kita. Sesuai dengan banyaknya permintaan dari kalian, hari ini kita bakal langsung menyelam dan ngebedah secara mendetail laga krusial pembuka grup F Piala Dunia 2026. Ini laga yang seru banget ya. Di satu sisi ada Swedia, wakil Eropa yang lagi ngebangun ulang kekuatannya, dan di sisi lain ada Tunisia, wakil Afrika dengan tembok pertahanan yang luar biasa solid. Di sesi kali ini, kita bakal kupas tuntas profil kedua tim, duel taktik kunci di atas lapangan, dan pastinya melihat apa kata data soal pertandingan ini. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, ini dia menu utama bedah taktik kita hari ini. Kita mulai dari peta kekuatan grup F, terus ngebahas kebangkitan era Graham Potter di Swedia, solidnya tembok baja Tunisia, rekor pertemuan kedua tim, duel pemain kunci, sampai nanti ditutup sama prediksi dari superkomputer Opta. Oke, kita masuk ke bagian pertama, peta kekuatan grup F. Laga hari Minggu besok di Estadio Monterrey ini benar-benar krusial buat nentuin momentum awal. Kalian pasti tahu kan, main di laga pembuka grup itu selalu bawa beban psikologis yang beda. Nah, kalau kita lihat perhitungan probabilitasnya, Belanda tuh dominan banget sebagai favorit grup. Peluang lolosnya tembus 88,2%. Terus disusul sama Jepang di 76,2% dan Swedia 62,6%. Terus di mana posisi Tunisia? Mereka duduk sebagai kuda hitam utama dengan peluang 43,4%. Jadi buat Swedia maupun Tunisia, sampai kehilangan poin di laga perdana ini ibaratnya bisa jadi bencana buat nasib mereka di grup yang ketat ini. Kemenangan itu benar-benar harga mati. Lanjut ke bagian 2, mari kita bahas sang juru taktik Graham Potter dan titik balik bagi Swedia. Jadi gini, Swedia datang untuk penampilan ke-13 mereka di ajang Piala Dunia. Mereka memang punya memori manis, kayak waktu tembus semifinal tahun 94 di Amerika dulu. Tapi perjalanan menuju turnamen kali ini tuh benar-benar bergejolak. Bayangin aja, mereka sempat hancur lebur di awal kualifikasi dan finish sebagai juru kunci grup. Beruntung, mereka dapat nyawa tambahan berkat peringkat Nations League buat masuk ke babak playoff. Nah, di momen super kritis inilah, Graham Potter masuk. Benar-benar sebuah titik balik. Transformasinya, sukses mengubah mentalitas tim yang lagi terpuruk jadi sebuah mesin pemenang. Mereka ngamanin kemenangan krusial 3-1 lawan Ukraina dan 3-2 lawan Polandia secara beruntung. Makanya, Swedia sekarang datang ke turnamen ini dengan kepercayaan diri yang udah pulih sepenuhnya. Sekarang, kita beralih ke bagian 3, ngomongin soal tembok baja milik skuad Tunisia. 0, coba deh kalian perhatikan baik-baik angka ini. Skuad asuhan Sabri Lamouchi ini lagi memegang rekor partisipasi aktif terpanjang di Afrika bareng Maroko dan Senegal dengan 3 penampilan berturut-turut di Piala Dunia. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, mereka kebobolan 0 gol selama fase grup kualifikasi. Nggak ada sama sekali. Bisa ngumpulin 28 dari total 30 poin maksimal tanpa kebobolan 1 gol pun itu jadi bukti nyata. Nembus blok pertahanan Tunisia ini bakal jadi mimpi buruk buat penyerang manapun. Ini adalah fondasi utama taktik mereka yang luar biasa solid. Oke, kita masuk ke bagian 4. Gimana sih sejarah dan kontras rekor pertemuan kedua tim ini? Laga di Monterrey nanti bakal jadi pertemuan resmi pertama mereka di panggung Piala Dunia. Kalau dari 4 laga persahabatan sebelumnya, rekornya lumayan imbang. 2 kemenangan buat Swedia, 1 buat Tunisia, dan 1 seri. Tapi di turnamen elit sekelas Piala Dunia, kontras statistiknya itu tajam banget. Swedia ini punya mental baja, mereka cuma kalah 2 kali dari 12 laga pembuka Piala Dunia terakhir mereka, dan gak terkalahkan di 4 laga pembuka terakhir. Di sisi lain, Tunisia jujur aja punya rekor kelam karena belum pernah lolos dari babak pertama sepanjang sejarah. Tapi ingat, Tunisia ini adalah tim Afrika pertama yang menang di laga Piala Dunia tahun 78, dan baru aja membungkam finalis Prancis 1-0 di fase grup 2022 kemarin. Pengalaman mental kayak gitu jelas jadi modal yang sangat berharga. Masuk ke bagian 5, ini yang paling seru buat dibahas secara taktik. Duel pemain kunci. Ibaratnya, ini pertarungan murni antara tombak dan perisai. Di atas lapangan nanti, laga ini adalah benturan mutlak antara tombak Swedia yang mematikan, nabrak perisai Tunisia yang tak tertembus. Dan kalau kita bicara soal tombak mematikan, inilah titik tumpu utama serangan Graham Potter. Victor Gyökeres. Sang juara Premier League ini lagi eksplosif banget performanya. Gyökeres nyetak 4 gol di babak playoff, termasuk 1 hat-trick pas lawan Ukraina, dan gol penentu dramatis di menit ke-88 lawan Polandia. Di tengah banyaknya talenta Swedia saat ini, dia adalah sang eksekutor utama. Dan tolong perhatiin statistik gila yang satu ini, 29. Gyökeres sukses mengkonversi 29 penalti berturut-turut untuk klub dan negaranya tanpa gagal. Dalam pertandingan yang kita prediksi bakal jalan alot banget ngelawan pertahanan rapat Tunisia, punya algojo penalti dengan tingkat ketenangan kayak gini adalah senjata psikologis dan taktis yang masif banget buat Swedia. Tapi tunggu dulu, jangan sampai kita mikir kalau Tunisia cuma bakal bertahan dan numpuk pemain di belakang.
Walaupun identitas utama mereka adalah pertahanan yang kuat, mereka punya ancaman serangan balik yang super efektif. Coach Lamucci bakal ngandelin banget Mohamed Ben Romdane yang udah nyetak 4 gol di kualifikasi. Terus ada juga pergerakan dari sisi sayap lewat Ali Abdi yang nyumbang 1 gol dan 3 assist. Transisi cepat dari pemain-pemain inilah yang bisa banget mengeksploitasi celah di lini belakang Swedia saat para pemain Swedia lagi asik menekan ke depan. Terakhir, di bagian 6, mari kita lihat prediksi dan hasil simulasi dari superkomputer Opta. Jadi, setelah ngejalanin 10.000 simulasi pra-pertandingan, hasil akhirnya menempatkan Swedia asuhan Potter ini sebagai favorit, dengan probabilitas kemenangan 51,1%. Kualitas serangan dan pengalaman di turnamen besar emang jadi pembeda mereka. Tapi coba deh lihat probabilitas hasil serinya, ada di angka 25,7%. Angka ini bahkan sedikit lebih tinggi dari peluang menangnya Tunisia di 23,2%. Ini makin menegaskan kalau ngebongkar tembok baja Tunisia itu nggak akan gampang sama sekali. Hasil imbang itu sangat mungkin terjadi, apalagi kalau Swedia sampai gagal nemuin ritme serangannya dari awal laga. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya buat kita semua. Akankah skema serangan cerdas racikan Potter melalui ketajaman Gyökeres mampu ngeruntuhin salah satu pertahanan paling tangguh dari Afrika? Atau justru disiplin absolut ala Sabri Lamouchi yang bakal bikin Tunisia sukses mencuri poin penting dan nyiptain sejarah baru? Apapun hasil akhirnya nanti, pertarungan taktis di Estadio Monterrey ini benar-benar wajib kita saksikan. Pastikan kalian gak kelewatan momennya. Terima kasih banyak udah bergabung di bedah taktik kita kali ini, dan selamat menikmati pertandingannya akhir pekan nanti.